Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu kitab namanya dulu Al-Khosais, Pak ya. Keistimewaan Nabi kita. Baik dari segi nama, dari perilaku, dan dari akhlak. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwasanya di hari kiamat nanti, jika sudah berlaku hari akhirat, akan ada malaikat yang menyeru, ala liyakum man ismuhu Muhammad, wahai makhluk sekalian, hendaklah berdiri yang bernama Muhammad, siapapun yang bernama Muhammad, falyadkhulil jannah, hendaklah dia masuk surga, takrimatan li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan nabi beliau atau kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan memberi nama kepada anak pakai Muhammad atau Ahmad. Hadis ini kuat tak Pak Ustaz? Secara sanad memang dia dhaif, tetapi ini sangat dianjurkan Pak ya. Ketimbang misalkan nama anak itu kalau dibuat Muhammad di pangkalnya tidak mengganggu juga. Salah satu anak kita yang ada diusahakan ada yang berpangkal Muhammad atau Ahmad. Sebab itu adalah ada keutamaannya di sini Pak ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, ada lagi di sini Imam Malik berkata, aku mendengar para penduduk kota Madinah, para tabi'in dahulu, mereka berkata, man min ahli baitin fihim ismu Muhammad, tidaklah satu keluarga dalam satu rumah itu ada yang bernama Muhammad, illa ruziqu rizqa khair, melainkan akan dikurniakan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Tidak mesti harus materi Pak. Biasanya mereka gembira, biasanya berkah, dan seterusnya. Wa qala Ibnu Rushdin, Imam Ibn Rushd berkata, itu mungkin saja orang Madinah dulu telah menguji. Siapa yang ada di keluarganya bernama Muhammad atau Ahmad, pasti ada keberkahannya, dimudahkan urusan atau dimudahkan rezeki, atau mungkin ada dalilnya dari sanad. Baik, itu yang pada faedah pertama. Yang kedua sedikit lagi sebagai penutup sebelum sesi masukan ketika pertanyaan. Jika anak sudah lahir dianjurkan diazankan telinga kanannya, diiqamahkan telinga kiri. Ini kita jangan lupa Pak ya. Katanya Pak Ustaz kalau perempuan azannya sebelah kiri. Enggak, yang afdal laki-laki perempuan, sama ada laki-laki sama ada perempuan, anak tersebut azan di sebelah kanan, telinga kanan, sebelah kiri iqamah. Dan tidak mesti kuat-kuat Pak ya. Ada pernah dulu sahabat kita Pak ya, ketika lahir anaknya nak mengazankannya dia gemetar Pak ya, mungkin karena pertama kali jadi beliau gemetar dan beliau mengazankannya sangat kuat sekali. Jadi saya sampaikan kawan, tak usah kuat-kuat, yang penting kira-kira anak itu dengar saja. Jadi tak mesti harus kuat di bawah Allahu Akbar, Allah, tak mesti. Dia ambil anak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baik. Dalam kitab Mas Musnad Nabi SAW membaca juga di telinga anak kecil yang baru lahir suratul Ikhlas. Di samping azan ditambah juga kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas sebagai pondasi dasar yang menghunjam nanti dalam jiwa anak ini ayat yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah Tuhan yang Esa, dan seterusnya. Imam Ibnu Sunni menyebutkan juga baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang dilahirkan anaknya fa'adzana fi udhunihi al-yumna, lalu dia azan di telinga anak itu di sebelah kanannya, wa qamas shalah, dan dia membaca iqamah di telinga kiri, lam tadurruhu ummus sibyan, anak ini selama hidupnya insyaallah tidak dapat diganggu oleh jin yang bergelar bernama ummus sibyan, yang khusus spesialis mengganggu anak-anak bayi. Itu baik. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Dalam kitab yang lain itu dianjurkan juga membaca surah Inna Anzalna. Jadi azan iqamah 2 Pak ya. Surah Ikhlas 3. Dianjurkan lagi tadi apa? Yang keempat itu membaca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar di telinga kanan anak tersebut. Disebutkan para ulama insyaallah itu akan berfungsi. Mudah-mudahan anak itu tidak pernah melakukan perbuatan maksiat zina selama hidupnya. Itu sangat bagus sekali. Mana tahu ada anak kita lahir Pak, atau cucu kita, boleh kita sampaikan kepada keluarga kita. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, disunatkan juga bagi anak kecil di umur 7 tahun itu ditahnik.
tahnik itu nanti ada orang soleh misalkan, kakeknya misalkan boleh juga, atau seorang kiai, seorang ulama, seorang guru misalkan, boleh dimintakan dia kunyah dulu kurma. Selepas itu sudah agak halus, dibuatkan ke mulut anak tersebut. Dan biasanya anak-anak suka yang manis, Pak. Dan itu sering dilakukan Nabi kita untuk anak-anak para sahabat dahulu, mengambil berkah. Baik.